Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sri dari Tadris IPS kelas 5B. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran Teams Games Turnamen atau yang biasa disebut TGT. Yang pertama itu tentang skenario model. Sini. Pembelajaran kooperatif terdiri atas beberapa tipe, salah satu diantaranya adalah tipe TGT. Menurut Sako, 2006, dalam TGT, siswa memainkan permainan dengan anggota tim lain untuk memperoleh skor tinggi bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis menggunakan kartu bernomor yang berkaitan dengan materi pelajaran. Lalu, permainan dalam pembelajaran tipe TGT dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. Tiap siswa, anggota kelompok dan mengambil sebuah kartu yang telah diberi nomor dan menjawab pertanyaan yang ada pada kartu tersebut, sehingga memberi sumbangan bagi pengumpulan kelompoknya. Turnamen harus memungkinkan semua siswa dari semua tingkat kemampuan atau kepandaian untuk menyumbangkan poin bagi kelompoknya. Aturan dapat berupa soal yang sulit untuk anak pintar dan soal yang lebih mudah untuk anak yang kurang pintar. Hal ini dimaksudkan agar semua anak mempunyai kemungkinan memberi skor pada kelompoknya. Namun, semua soal nantinya, apakah yang mudah atau sulit, harus diketahui oleh seluruh anggota kelompok. Yang kedua itu tentang orientasi model. Metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen atau TGT adalah untuk mengajarkan pada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Tujuan utamanya adalah kerjasama antar sesama anggota kelompok dalam satu tim sebagai persiapan menghadapi turnamen yang dipersiapkan antar kelompok dengan pola permainan yang dirancang oleh guru. Dalam turnamen itu, siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota tim lain yang setara dalam kinerja akademik mereka yang lalu. Terus selanjutnya yaitu analisis model atau langkah-langkah syntax. Yang pertama itu class presentation. Guru menyampaikan materi, tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan singkat LKS dengan mengajar langsung atau dengan ceramah. Siswa harus benar-benar memahami materi untuk membantu mereka dalam kerja kelompok maupun game. Terus teams. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota antara 4 sampai 5 anggota berdasarkan kriteria kemampuan dari ulangan harian, jenis kelamin, etnik, dan ras. Kelompok ini bertugas mempelajari lembar kerja. Kegiatannya berupa diskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa, dan memperbaiki kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompok melakukan kesalahan. Dan yang ketiga itu games. Dimainkan pada meja turnamen oleh 3 orang siswa yang mewakili tim atau kelompok masing-masing. Dan yang keempat itu turnamen, dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan LKS. Siswa dibagi ke dalam beberapa meja turnamen. 3 peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja 1, 3 peserta didik selanjutnya pada meja 2, dan seterusnya. Terus team recognition. Guru mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing kelompok akan mendapatkan hadiah. Apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan, kelompok yang mendapat julukan super team. Jika rata-rata skor 50 atau lebih, great team. Apabila rata-rata mencapai 50 sampai 40, yaitu good team. Apabila rata-rata 40 ke bawah, hal ini dapat menyenangkan para peserta didik dan prestasi yang mereka buat. Terus yang keempat itu penerapan dalam situasi kelas. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas. Biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi yang dipimpin guru. Pada saat penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang diberikan guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game, karena skor game akan menentukan skor kelompok. Yang kedua itu kelompok. Kelompok biasanya terdiri atas
4 sampai dengan 5 orang siswa. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game. Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Dan yang ketiga, untuk memulai turnamen, masing-masing peserta mengambil nomor undian. Siswa yang mendapat nomor terbesar sebagai raider 1, terbesar kedua sebagai challenger 1 tersebut. Terbesar ketiga sebagai challenger 2. Terus terbesar keempat sebagai challenger ketiga. Dan kalau jumlah peserta dalam kelompok itu 5 orang, maka yang mendapatkan nomor terendah sebagai raider 2. Raider 1 tujuannya membaca soal dan menjawab soal pada kesempatan yang pertama. Challenger 1 tugasnya itu menjawab soal yang dibacakan oleh raider 1 apabila menurut Challenger 1 jawaban raider 1 salah. Challenger 2 tugasnya adalah menjawab soal yang dibacakan oleh raider 1 tadi apabila jawabannya raider 1 dan challenger 1 menurut challenger 2 salah. Challenger 3 tugasnya adalah menjawab soal dan dibacakan oleh raider 1 apabila jawaban raider 1, challenger 1, challenger 2 menurut challenger 3 salah. Dan yang terakhir itu guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang menang. Terus di sini langsung ini kelebihan dan kekurangan model. Yang pertama itu TGT meningkatkan kekooperatifan terhadap yang lain, kerjasama verbal non-verbal, kompetisi yang lebih sedikit, keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi menggunakan waktu yang lebih singkat. TGT meningkatkan kehadiran siswa di sekolah pada remaja-remaja dengan menggunakan emosional, lebih sedikit yang menerima skors atau perlakuan lain. Dan yang kedua ini mendapatkan permainan mengedepankan permainan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Yang keempat, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa, mendidik siswa untuk berlebih bersosialisasi dengan orang lain, memotivasi belajar lebih tinggi, terus hasil belajar lebih baik. Di sini ada kelemahannya. Yang pertama itu, bagi guru, sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok. Waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Yang kedua itu bagi siswa, masih adanya siswa yang berkemampuan tinggi, kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa lain. Lalu kesimpulannya, dari pembahasan materi model pembelajaran Times Games Turnamen atau TGT tersebut, maka dapat disimpulkan dengan model pembelajaran TGT dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, karena siswa dapat belajar lebih rileks, serta dapat menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Dengan model pembelajaran TGT dapat menambahkan wawasan tentang berbagai model pembelajaran, serta dapat meningkatkan kompetensi guru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.